Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisya Nadila dengan NIM 21140200013. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai materi-materi dari mata kuliah Shorof At-Tatbiki sesuai dengan materi yang telah saya pilih. Yang pertama, yaitu isim zaman, isim makan, isim alat, dan isim tafdil. Isim makan merupakan kata benda yang menunjukkan waktu, sedangkan isim zaman merupakan kata benda yang menunjukkan waktu, dan isim makan merupakan kata benda yang menunjukkan tempat. Isim alat, kata benda yang berasal dari kata kerja untuk menunjukkan instrumen. Sedangkan isim tafdil, perbandingan antara dua hal yang memiliki karakteristik dan salah satunya meningkat atau lebih baik dari yang satunya. Wazan dari isim zaman dan isim makan terdapat dalam fi'il sulasi dengan wazan maf'ilun. Terdapat dalam fi'il misal, contohnya wa'ada menjadi mau'idun, walada menjadi maulidun. Pada fi'il ajwaf, contohnya ba'a menjadi yabi'u menjadi mabi'un, sofa menjadi yasifu menjadi masifun. Terdapat juga dalam fi'il sahih maksurah ain atau ainnya berbaris kasrah, contohnya jalasa menjadi majlisun, lalu arodo menjadi ma'ridun. Yang fi'il mudhari'nya ya'ridu, lalu fi'il mudhari'nya yajlisu. Wazan dari isim zaman dan isim makan ini juga terdapat dalam ghairu sulasi, dan contohnya akhraju menjadi yakhriju menjadi mukhrajun, istaqbala menjadi yastaqbilu menjadi mustaqbalu. Lalu wazan isim alat hanya terdapat dalam fi'il sulasi muta'addi yang wazannya terdapat 5. Yang pertama yaitu mif'alun. Contohnya fataha menjadi miftahun. Zamaru menjadi mizmarun. Lalu wazan yang kedua yaitu mif'alun. Syaroto menjadi mishrotun. So'ada menjadi mis'adun. Lalu wazan yang ketiga yaitu mif'alatun. Contohnya satoro menjadi mistorotun. Wazan yang kelima yaitu fa'ilatun menjadi saqiyatun. Lalu wazan yang kelima yaitu fa'ulun menjadi contohnya saturun. Lalu wazan isim tafdil yaitu af'alun, yang dimana isim tafdil ini tidak berharakat tanwin. Contohnya baiti wal aqrabu ila madrasati. Artinya rumah saya lebih dekat ke sekolah saya. Contoh yang kedua, materi yang kedua yaitu lafif makrun dan mafruk. Lafif makrun dan mafruk merupakan pembagian dari fi'il mu'tal, yang dimana fi'il mu'tal juga terbagi atas 4. Yang pertama, misal, ajwaf, naqis, dan lafif. Materi yang kedua ini tentang lafif yang terbagi atas 2, yaitu lafif makrun dan lafif mafruk. Lafif makrun merupakan bahwa ma kanat aina wala mahu harfi alah, yang dimana huruf ilatnya berada di ain fi'il dan lam fi'il. Contohnya towa dengan wa dan alif maksurah. Lalu contoh yang kedua yaitu nawa. Lalu lafif mafruk yaitu huruf ilatnya berada di fa fi'il dan lam fi'il. Contohnya waqo, wa di awal dan alif maksurah di akhir. Lalu materi yang ketiga yaitu mengenai fi'il mu'tal dengan pembagiannya yaitu fi'il misal, ajwaf, naqis, dan lafif. Yang pertama yaitu sebelum kita masuk ke materi fi'il misal, saya ingin menyampaikan fi'il mu'tal yang berarti
pada kata dasarnya itu terdiri dari huruf ilat. Salah satu huruf ilat. Contoh yang pertama yaitu fi'il misal, yang dimana huruf ilatnya terdapat di awal kata, eh, di awal kata. Contohnya wajada, wa'ada. Lalu yang ajwa yaitu fi'il ilatnya berada di tengah kata. Contohnya kola, ba'a. Yang dimana kola terdapat alif. Lalu yang ketiga itu naqis, yang dimana huruf ilatnya terdapat di akhir kata. Contohnya rodo dengan alif maksurah di bawah di akhir, dan roma dengan alif maksurah di akhir. Yang terakhir itu lafif. Seperti yang saya jelaskan pada materi yang kedua, yaitu lafif merupakan huruf ilat, pembagian dari yang terdapat huruf ilatnya berada di ain fi'il dan lam fi'il. Lalu yang keduanya itu berada di ain fa fi'il dan lam fi'il. Contohnya makrun. Makrun itu terletak di lam fi'il, di ain fi'il dan lam fi'il. Contohnya toa. Toa dengan wa dan alif maksurah. Lalu dengan mafruk yaitu waqo di awal kata dan di akhir, di fa fi'il dan lam fi'il. Materi yang keempat yaitu mengenai fi'il sahih, yang dimana penjelasannya fi'il sahih itu fi'il yang sahih yang pokok-pokok hurufnya tidak terdiri dari salah satu huruf ilat atau kata-kata dasarnya. Contoh yang pertama yaitu fi'il salim, merupakan fi'il yang tidak terdiri dari salah satu huruf ilat. Contohnya dakhala, kataba, salama. Yang kedua fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz ini salah satu hurufnya berbentuk hamzah yang terdapat di awal, di tengah, dan di akhir kata. Contohnya akala, sa'ala, qara'a. Yang terdapat di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Lalu yang terakhir yaitu mudha'af. Mudha'af ini terdapat dalam sulasi yang berbentuk sulasi mujarrad. Mudha'af ini fi'il sahih yang ain dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama atau berbentuk fi'il mujarrad. Wazan dari dari mudha'af ini yaitu fa'ala, yang dimana contohnya madada menjadi yamuddu, lalu ditasydidkan menjadi madda yamuddu. Dalam fi'il mudha'af ini juga terdapat yang rubai, yaitu fi'il yang berjumlah 4 huruf, di mana fa dan lam fi'il kalimat pertama atau ain dan lam fi'il kalimat kedua terdiri dari huruf yang sama, yang dimana wa sebagai fa fi'il, sa sebagai ain fi'il, dan la sebagai dan wa sebagai lam fi'il, lalu sa menjadi lam fi'il yang kedua. Contohnya waswasa. Yang keduanya jar-jar. Mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.